Oke, buat teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Lapak Rumah Murah. Di sini saya mau sharing ya, karena saya beberapa kali menemukan orang-orang yang membeli rumah over kredit, tapi hanya menggunakan kwitansi atau kepercayaan, walaupun membelinya hanya ke teman ataupun ke saudara. Nah, ini sangat riskan ya, walaupun ke teman atau ke saudara. Ketika teman-teman membeli take over atau rumah take over itu yang jangka panjang, ya jangka waktunya masih panjang tenornya, itu sangat riskan. Ketika lunas lunas nanti teman-teman akan repot sendiri. Nah, saya sudah beberapa kali menemukan, makanya saya membuat konten ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli over kredit, rumah over kredit ya, itu tetap harus menggunakan jasa notaris ya. Ini saya sharing aja di sini. Jadi teman-teman harus tetap menggunakan jasa notaris ya untuk pembuatan PBJB atau perjanjian pengikat jual beli, dan nanti akan dibuatkan kuasa, akte kuasa. Akte kuasa ini berfungsi untuk ketika teman-teman lunas, rumahnya itu udah lunas, teman-teman bisa ambil sertifikatnya di BTN sendiri atau di bank terkait ya, dan bisa balik nama tanpa menghadirkan pihak pertama. Itu buat teman-teman ya. Jadi saya minta untuk pembelian rumah over kredit tolong diperhatikan di situ, tetap menggunakan jasa notaris. Biaya juga kan variatif ya, nggak seberapa lah, paling sekitar 2,5 atau 3 juta untuk jasa notarisnya, tapi kan itu aman gitu. Jadi jangan dengan uang segitu lalu dipending, hanya menggunakan kwitansi aja. Teman-teman harus ingat, usia orang itu kita tidak akan pernah tahu ya. Walaupun dengan saudara sendiri, dengan teman dekat sendiri, dengan tetangga sendiri. Kalau pihak pertamanya udah almarhum atau meninggal, kan nanti teman-teman sendiri yang repot, nggak bisa ngambil sertifikat di bank. Ini di bank banyak teman-teman, banyak yang sertifikat yang nggak bisa diambil. Sudah dari tahun berapa? Tahun 2000, ada yang dari tahun 2015, ada yang tahun 2000-an. Yang udah pada lunas tapi nggak bisa diambil. Kendalanya apa? Ya karena take over, mereka beli rumah over kredit, tapi nggak ada PBJB-nya, hanya menggunakan kepercayaan atau kwitansi aja. Lebih parah lagi, itu yang beli orang tuanya, bapaknya. Dan rumah itu statusnya waris ke anak atau ke istri. Tapi kan atas namanya orang lain. Pihak pertama teman bapaknya dulu, mungkin bapaknya beli ke temennya atau ke orang lain, tidak dibalik nama atau tidak tidak di PPJB, sertifikat masih di BTN, ya kan? Nah, orang tua kita meninggal, orang tua si yang pihak pertama juga sudah tidak tahu di mana keberadaannya karena tidak ada komunikasi antar keluarga. Lalu sertifikat itu kan atas nama orang lain, tidak ada PBJB-nya, tidak ada bukti bahwa almarhum bapak itu membeli rumah itu, hanya dengan bukti kwitansi. Ingat ya, bukti kwitansi itu tidak ada kekuatannya, karena kwitansi itu bisa kita buat atau bisa dibuat dengan instan tanpa ada eh, coret-coretan dari notaris atau akte dari notaris. Nah, di samping itu di zaman itu kan tidak ada foto. Oke lah kalau sekarang udah ada foto ya, udah ada foto kamera dari handphone. Tapi kan tidak menutup kemungkinan handphone bisa hilang, foto bisa terhapus, karena itu sebagai bukti jual beli. Tapi tidak kuat, tetap harus menggunakan akta notaris atau jasa notaris. Ya, buat teman-teman saya minta ya kalau mau beli rumah over kredit, tolong diperhatikan di situ. Minta jasa notaris, menggunakan jasa notaris atau akta notaris dibuat. Dan nanti pihak notaris pun akan meminta beberapa berkas yang harus disiapkan oleh pihak penjual. Sebagai contoh PK, perjanjian kredit, atau SP3K, buku rekening tabungan, ATM-nya itu akan diminta, KTP, KK, pihak pertama itu pun akan diminta. Kenapa? Untuk menghindari penjualan over kredit 2 kali. Karena saya juga mengalami ada orang
kendalanya seperti itu. Orang membeli rumah overkredit, tapi rumah overkredit yang dia beli dijual lagi ke orang. Gitu. Pernah seperti itu. Nah, itulah kekuatan dari akta notaris itu. Jadi notaris akan membantu seleksi datanya. Oke, buat teman-teman tolong diperhatikan di situ ya. Biar teman-teman bisa tahu, bisa paham untuk pembelian rumah overkredit. Kalau ada pertanyaan boleh komen atau hubungi saya di WA ya untuk mengenai rumah overkredit ini. Jadi teman-teman bisa menghindari hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu. Kasihan juga sertifikat bertahun-tahun nggak bisa diambil karena pihak PTN juga tidak akan memberikan sertifikatnya tanpa ada bukti jual beli atau bukti kuasa jualnya, kuasa ambilnya itu nggak akan berani memberikan secara cuma-cuma kalau hanya menggunakan kwitansi doang itu nggak akan kuat, atau PK-nya dibawa oleh pihak kedua pun tetap nggak akan bisa ya. Buat teman-teman perhatikan di situ ya, kalau mau beli rumah overkredit konsultasikan ke pihak notaris ya, tetap konsultasikan. Makanya disitulah fungsinya notaris. Notaris itu sekolahnya mahal ya, dia sekolahnya lama, belajarnya lama. Nah itulah makanya kita menghargai jasa beliau, jasa notaris, walaupun nggak seberapa, tetap jasa beliau kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk jual beli aset ataupun over. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Jangan lupa subscribe ya di channel saya. Ini saya baru memulai membuat konten lagi ya, biar teman-teman bisa mengerti. Saya ingin membuka wawasan karena saya banyak juga menemukan beberapa kendala ya di lapangan. Banyak masyarakat yang ada kendala tidak bisa ambil sertifikatnya di BTN. Kalau prosedurnya benar, BTN pun akan memberikan sertifikatnya. Oke, subscribe. Nanti saya mulai bikin konten terus ya. Oke, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.